Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para petualang pembelajaran semua. Apa kabarnya kalian hari ini? Mudah-mudahan selalu tetap terus bersemangat ya untuk menjelajahi keilmuan. Nah, setelah melihat video petualangan sebelumnya tentang latar belakang ilmu ekonomi makro, sekarang kita akan memperdalam lagi nih, bagaimana sih suatu sistem perekonomian bekerja di suatu negara. Siapa-siapa aja pihak yang berperan di dalam suatu perekonomian dan permasalahan apa yang akan coba dijawab oleh ekonomi makro sehingga kita bisa menikmati nih petualangan kita, sehingga kita bisa menjawab kenapa sih ada yang dibilang negara maju, negara berkembang. Udah gitu, kenapa sih Biro Pusat Statistik atau BPS itu perlu repot-repot menghitung indikator makroekonomi di setiap bulannya, di setiap provinsi, di setiap daerah, tiap tahun, tiap bulan. Nah, biar kita bisa tahu tentang beberapa kejadian-kejadian tadi, yuk kita cari tahu keindahan petualangannya dari video ini. Untuk mengetahui bagaimana suatu sistem perekonomian bekerja, kita akan lihat dari beberapa peran para pelaku ekonomi yang ditunjukkan dari bagan sebagai berikut. Sistem perekonomian dilakukan oleh beberapa pelaku, yakni yang pertama adalah sektor rumah tangga, yang dalam hal ini adalah para individu, saya, kalian, ya, atau masyarakat yang ada di suatu negara. Itu termasuk di dalam sektor rumah tangga. Yang kedua, itu adalah perusahaan. Perusahaan-perusahaan swasta, perusahaan BUMN, itu termasuk ke dalamnya, ya. Kemudian peran yang ketiga dilakukan oleh lembaga keuangan, yang termasuk dalamnya seperti bank, pegadaian, bahkan yang termasuk yang ada di era modern sekarang yang disebut dengan fintech, financial technology. Nah, tahu kan itu financial technology? Itu loh, kayak Redivo, kemudian ada Dana, dan lain-lain. Yang keempat adalah penanam modal atau investor, orang yang punya duit nih. Dan yang kelima itu adalah pemerintah. Dan yang keenam, yang terakhir adalah luar negeri. Mari kita simak bagaimana 6 peranan ini bekerja di dalam sistem perekonomian. Kita mulai dari yang peranan pertama adalah rumah tangga. Rumah tangga adalah peranan yang paling dekat dengan kita ya, karena kita adalah sebagai individu, kemudian kita juga sebagai warga masyarakat di suatu negara. Nah, kita ini memiliki beberapa faktor produksi. Di antaranya adalah sumber daya alam. Sumber daya alam seperti misalnya kita punya tanah, orang tua kalian punya tanah. Nah, itu termasuk dalam sumber daya alam. Orang tua kalian punya kebun, itu termasuk dalam sumber daya alam, hasilnya bisa dijual. Kemudian ada lagi faktor produksi SDM, skill kita, kemampuan kita. Kemampuan dalam bermusik, kemampuan dalam mengajar, kemampuan dalam bermain sepak bola, itu adalah termasuk dalam faktor produksi. Kemudian yang ketiga adalah modal, ya. Modal itu berkaitan dengan keuangan. Tentunya setiap individu memiliki modal, memiliki dana, ya enggak? Nah, yang terakhir adalah skill, kemampuan, ya termasuk ke dalam bagian dari SDM. Nah, bagaimana rumah tangga ini bekerja? Semua faktor-faktor produksi ini akan menjadi input bagi peran perusahaan, ya. Tentunya perusahaan membutuhkan lahan untuk mendirikan gedungnya, kantornya, pabriknya. Dia juga membutuhkan tenaga kerja, dia membutuhkan SDM, ya kan? Dia membutuhkan kemampuan dari orang-orang yang berkompeten. Nah, akan ada aliran dari sini, aliran berupa faktor-faktor produksi ke perusahaan. Seperti itu. Kemudian apa imbal baliknya? Imbal baliknya, perusahaan akan memberikan balas jasa atas faktor produksi. Tadi ada penyewaan tanah, berarti balas jasanya adalah sewa. Kemudian kita bekerja di perusahaan, balas jasanya adalah gaji.
upah. Kemudian tadi modal, faktor peranan rumah tangga ini memberikan modal kepada perusahaan, menanamkan uangnya kepada perusahaan, dia akan memperoleh yang namanya bunga dan juga akan memperoleh yang namanya laba. Nah, dengan begini kita tahu hubungan antara dua sektor, rumah tangga dengan perusahaan. Rumah tangga memberikan faktor-faktor produksi, kemudian perusahaan akan memberikan balas jasa. Berarti terjadi aliran input faktor produksi, kemudian terjadi aliran dana ke sini akan masuk ke sektor rumah tangga. Dengan demikian, terjadi yang dinamakan dengan kegiatan konsumsi. Rumah tangga membeli barang-barang konsumsi yang dibuat oleh perusahaan. Kemudian, selain melakukan tindakan konsumsi, sektor rumah tangga juga akan melakukan tabungan. Dia akan menabung, sehingga muncullah peran lembaga keuangan. Lembaga keuangan ini nantinya bisa melakukan pinjaman kepada siapa? Kepada para perusahaan. Dengan begini, perusahaan memiliki modalnya, memiliki modal untuk melakukan operasional perusahaan. Ya, jadi perusahaan yang baru mau memulai, dia bisa dapetin dari lembaga keuangan atau dari para rumah tangga yang menjadi penanam modal, investor. Dia juga bisa melakukan investasi secara langsung dengan melakukan pembelian saham misalnya, atau bisalah juga dilakukan dengan menanamkan modalnya di usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Dengan begini, dengan aliran yang dilakukan oleh 4 ya, baru kita pelajari 4, rumah tangga, perusahaan, penanam modal, dan lembaga keuangan, sehingga siklusnya muter seperti itu. Dananya akan berputar. Perusahaan akan memberikan dana kepada rumah tangga, selanjutnya rumah tangga juga memberikan dana kepada perusahaan, selanjutnya rumah tangga bisa melakukan fungsi saving atau tabungan ke lembaga keuangan. Selanjutnya lembaga keuangan bisa memberikan harapan kepada perusahaan-perusahaan untuk membuka usaha-usaha baru ya, sehingga bisa membuka lapangan pekerjaan lagi, sehingga bisa menghidupkan sektor rumah tangga. Sektor rumah tangga bisa melakukan konsumsi lagi, dan begitu seterusnya. Uang akan berjalan, ekonomi akan berjalan. Berlanjut kepada peran selanjutnya, yakni peran pemerintah. Seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya, bahwa terjadi kegagalan dari pandangan ekonomi klasik. Adam Smith mengalami kegagalan ketika tidak mengikut campur tangankan pemerintah dalam hal perekonomian, sehingga individu cenderung melakukan monopoli, cenderung menindas orang yang lebih lemah, yang modalnya lebih kecil gitu ya, yang tidak memiliki skill gitu kan. Kemudian perlu adanya campur tangan pemerintah dalam perekonomian, dalam sistem perekonomian. Salah satunya adalah dengan cara melakukan penarikan pajak, baik itu pada individu maupun perusahaan. Penarikan pajak ini disebut dengan kebijakan fiskal. Sementara yang mengatur di bagian lembaga keuangan, yang mengatur di peredaran uang, dia melakukan yang namanya kebijakan moneter melalui Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Selanjutnya, dalam hal penanaman modal, untuk memastikan bahwa memang perusahaan yang mau ditanamkan modalnya memang perusahaan asli, benar gitu, tidak palsu, pemerintah melalui BAPEPAM, Badan Pengawas Pasar Modal. Dengan begini, dengan peran pemerintah seperti ini, maka alur perekonomian bisa terus berjalan tanpa ada kecurangan yang dilakukan oleh individu maupun perusahaan maupun lembaga keuangan. Jadi inilah peran pemerintah yang menjadi pembeda antara pandangan Adam Smith ekonomi klasik dengan neoklasiknya si James Keynes yang seperti di video sebelumnya telah kita bahas. Selanjutnya, peranan yang terakhir adalah peranan luar negeri. Dalam kegiatan perekonomian, kita tentunya dapat menjual barang ke luar negeri, yakni melalui ekspor, atau kita juga bisa melakukan impor barang dari luar negeri. Kenapa hal ini menjadi penting? Karena namanya di dalam suatu bisnis atau perusahaan, kita ngomongin di sini atau di sektor rumah tangga ya, terkadang seringkali ada faktor produksi yang tidak dimiliki, yang tidak bisa dibuat di dalam negeri sendiri gitu. Dan kita perlu melakukan import dari negara lain.
sehingga perlu dimasukkan faktor luar negeri, sehingga terjadi nanti kegiatan ekonomi yang dinamakan ekspor dan impor.